Putin amok Zionis, Rusia anggap Israel bersalah besar karena serang Gaza. Ukraina malah bela aksi brutal Zionis Israel. Rusia mengamuk dan menyalahkan Israel atas segala serangan militer 3 hari terakhir terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Penilaian tegas itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow. Eskalasi baru disebabkan oleh tembakan tentara Israel ke jalur Gaza pada 5 Agustus, ungkap juru bicara Kremlin Rusia Maria Zakharova. Dia menunjukkan faksi-faksi Palestina menanggapi eskalasi ini dengan menembakkan roket ratusan tanpa pandang bulu ke wilayah Israel. Kami mengamati dengan sangat khawatir bagaimana peristiwa berkembang, tambah Zakharova. Dia juga menjelaskan dimulainya kembali konfrontasi militer skala penuh akan melihat situasi kemanusiaan yang sudah menyedihkan di Gaza semakin memburuk karena Israel. Pejabat itu menegaskan kembali posisi Rusia yang berprinsip dan konsisten tercermin dalam resolusi dan relevan dari Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan dalam mendukung penyelesaian konflik dan perdamaian untuk Palestina. Adalah mungkin untuk mengakhiri siklus kekerasan hanya dalam kerangka proses negosiasi yang hasilnya harus merupakan realisasi hak nasional yang sah dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dalam perbatasan, papar dia. Pernyataan Zakharova datang pada saat hubungan antara Israel dan Rusia tegang seiring perang di Ukraina. Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgeny Kornichuk, mengatakan solidaritasnya dengan negara penjajah Zionis. Sebagai seorang Ukraina yang negaranya diserang secara penuh oleh tetangganya, saya merasa simpati yang besar kepada publik Israel. Serangan terhadap anak-anak adalah hal keji, kata Ukraina. Kornichuk membuat komentarnya sebelum gencatan senjata yang ditengahi Mesir antara Gaza dan Israel mulai berlaku. Meskipun negara penjajah Israel menyatakan mereka menargetkan gerakan Jihad Islam Palestina, Kementerian Kesehatan Palestina telah mengonfirmasi 40 warga sipil dihabisi akibat serangan Israel itu. Sebanyak 360 warga sipil Palestina lainnya terluka akibat serangan Israel. Selain itu, ribuan rumah dan bangunan tempat tinggal warga sipil hancur total akibat perlakuan kejam Israel. Namun hal itu masih mendapatkan dukungan dari Kedutaan Besar Ukraina di Israel. Sepertinya Ukraina tidak ada simpati dengan Palestina. Benarkah demikian? Mengejutkan. Presiden Rusia Vladimir Putin bisa serang Israel dalam waktu dekat ini. Begini penyebabnya. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat, aparat kepolisian Israel menyerang warga Palestina saat hendak bersolat subuh berjemaah. Penyerangan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina itu diketahui berada di komplek Masjidil Aqsa. Dikarenakan penyerangan brutal tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak ingin tinggal diam melihat kelakuan Israel kepada Palestina. Dikutip dari kanal YouTube pikiranrakyat.com dengan judul, Vladimir Putin mengatakan Rusia dapat serang Israel jika dalam waktu dekat tak hentikan serangan ke Palestina. Serangan Rusia ke Israel itu akan dilakukan jika Israel tidak menghentikan serangannya ke Palestina. Betapa tidak, menurut Putin, konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dalam menimbulkan ancaman langsung terhadap negara yang ia pimpin itu. Dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia, Vladimir Putin menyarankan untuk membahas situasi di Yerusalem dan juga jalur Gaza sebelum agenda yang disepakati tersebut. Sementara itu, seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Palestina membahas ketegangan yang meningkat di tepi barat dan Yerusalem Timur, kata sebuah pernyataan Kremlin. Dari percakapan via telepon atas inisiasi Abbas,
Kata pernyataan itu, kedua pemimpin berharap bahwa situasi di Yerusalem tidak berubah menjadi konfrontasi Palestina-Israel dalam skala besar. Pentingnya memulai kembali dialog langsung antara Palestina dan Israel, khususnya di bawah naungan Kuartet Mediator Internasional, tambah pernyataan tersebut. Putin dan Abbas juga membahas kerjasama bilateral dalam perdagangan dan ekonomi dan menegaskan komitmen bersama untuk mengembangkan hubungan lebih lanjut, kata pernyataan itu. Presiden Rusia juga membahas situasi di tepi barat dan Yerusalem Timur bersama sejawatnya dari Al Jazeera, Abdelmadid Tebboune. Dalam sebuah pernyataan, Kremlin mengatakan Putin dan Tebboune pentingnya mengintensifkan upaya internasional untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah. Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Palestina sejak awal April di tengah kampanye penangkapan Israel yang berulang di tepi barat. Pada hari Jumat, puluhan warga Palestina terluka dan bentrokan dengan pasukan Israel di kompleks masjid di Al-Aqsa di Yerusalem. Seperti diketahui, Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang-orang Yahudi menyebut daerah itu Gunung Kuil, mengklaim bahwa itu adalah situs dari dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada selama Perang Arab-Israel pada tahun 1967. Negara ini mencaplok seluruh kota per tahun 1980 dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Rusia mengamuk dan menyalahkan Israel atas segala serangan militer 3 hari terakhir terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Penilaian tegas itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow. Eskalasi baru disebabkan oleh tembakan tentara Israel ke jalur Gaza pada 5 Agustus, ungkap juru bicara Kremlin Rusia Maria Zakharova. Dia menunjukkan faksi-faksi Palestina menanggapi eskalasi ini dengan menembakkan roket ratusan tanpa pandang bulu ke wilayah Israel. Kami mengamati dengan sangat khawatir bagaimana peristiwa berkembang, tambah Zakharova. Dia juga menjelaskan dimulainya kembali konfrontasi militer skala penuh akan melihat situasi kemanusiaan yang sudah menyedihkan di Gaza semakin memburuk karena Israel. Pejabat itu menegaskan kembali posisi Rusia yang berprinsip dan konsisten tercermin dalam resolusi dan relevan dari Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan dalam mendukung penyelesaian konflik dan perdamaian untuk Palestina. Adalah mungkin untuk mengakhiri siklus kekerasan hanya dalam kerangka proses negosiasi yang hasilnya harus merupakan realisasi hak nasional yang sah dari rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dalam perbatasan, papar dia.